Sesungguhnya tarekat kami adalah tarekat yang terkemuka, tidak ada yang mampu berjalan di atasnya. Jadi tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, Salboriyah, ya, apa Asidikiyah atau Wahidiyah atau apapun tarekohnya itu tetap nggak bisa ngungguli tarekatnya Al-Ba'alawi ini. Tarekat yang terkemuka, tidak ada yang mampu berjalan di atasnya selain kami. Ini, selain kami tidak ada yang bisa dan mampu menjalani tarekat Al-Ba'alawi ini. Jika ada yang mau menjalaninya, jika ada yang kepingin bergabung dalam tarekat Al-Ba'alawi, maka sebaiknya ia berbaiat dengan kami lebih dulu, agar kami dapat mengantarkannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makelar. Makelar dalam agama. Inilah yang membuat Islam itu sulit berkembangnya, sulit maju bersaing dalam peradaban kehidupannya di dunianya, dan bahkan bisa juga sampai ke akhiratnya, karena akan menumpulkan alam pemikirannya, sehingga fungsi daripada ahsani takwimnya manusia itu ditinggalkannya, dilalaikannya, tidak dipedulikannya. Ya ini, falyal qiyadahu fiyadina wa nahnu nuwassiluhu. Jadi inilah tujuan dari penyusun buku ini. Jadi cukup berbahaya doktrinnya. Terus berikutnya kisah hidup Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mulai dari kelahirannya jenengan baca sendiri. Jadi beliau sebenarnya lahir pada abad 11 Hijriyah di desa Sabir, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut. Nah, ini jenengan baca-baca sendiri. Nanti saya hanya membaca yang poin-poinnya saja. Semuanya ya penting gitu. Saya sudah mengkhatamkannya, saya sudah memutolaahnya buku ini sampai selesai. Dan ini tentang kedudukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai wali kutub. Para pengamal rotib Al-Haddad Wirdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan bersilaturahmi sekaligus intisyarul ilmi dengan niat bersama untuk thalabul ilmi. Harap dan harapan kita semua menggapai ridho ilahi. Semoga Allah serta memberikan ilmu yang manfaat dan maslahah kepada kita semua, yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas ubudiyah kita kepadanya. Kita makhluk yang selalu salah dan lupa. Oleh sebab itu, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ini tetap diperlukan demi untuk kemaslahatan bersama. Karena sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia itu dikasih oleh Allah sifat pelupa sebagai bentuk dari rahmatnya. Jika kita tidak diberi anugerah sifat lupa, maka berbahaya bagi kehidupan kita. Akan ada duka yang kuadrat, bertumbuk-tumbuk, yang akan menjadi beban berat bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Malam hari ini kita akan membahas tentang buku yang berisi kisah hidup, tutur kata, dan tarekatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Buku ini sudah kami bagikan
kepada panjenengan untuk bisa dimutolaah, dibaca, dipelajari bersama, mudah membacanya, memahaminya, karena ada bahasa Arab dan terjemahannya. Ada 180 halamannya. Buku ini berisi tentang bukti bahwa Habaib Ba'alawi itu menyimpang. Jauh tarikatnya, syariatnya, hakikatnya. Dari segi Islam, iman dan ihsannya juga ada sedikit masalah. Walaupun secara internal mereka tidak mau mengaku bersalah. Ini akan menjadi bukti yang akan kita sampaikan sebagai peringatan kepada mereka bahwa selama ini atas kekakuan, kekerasan hati mereka harus disudahi saat ini juga. Apalagi masih merekrut saudara-saudari kita, mengambil hati mereka, sedulur-sedulur kita untuk menjadi jamaah pengikutnya, pendukungnya, muhibbinnya. Ini yang kita usahakan secara kontinu atau konsisten, istiqomah, bahwa yang kita sadarkan itu tidak hanya Habaib Ba'alawi saja, tetapi juga mantan atau muhibbin, jamaah santri pengikutnya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kan terkenal dengan ratib yang dibaca oleh kawan-kawan kita dari Nahdlatul Ulama. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, dan juga seorang pengarang kitab yang terkenal Risalatul Mu'awanah, Naswaihud Diniyah, dan lain-lain itu. Ini perlu diluruskan bersama. Sebenarnya tarekah Ba'alawi itu bukan tarekah Alawiyah, tapi ada tarekah Al-Faqihil Muqaddamiyah atau tarekah Haddadiyah. Dan apakah tarekat-tarekat ini termasuk dalam kategori tarekat mutabarat atau tarekoh mutabaroh an-nahdiyah? Kalau menurut standar tarekoh mutabaroh an-nahdiyah nggak masuk. Oleh sebab itu nanti beliau Romo Kiai Haji Khalwani untuk bisa menyeleksi ya tarekah-tarekah yang seperti ini. Tarekat itu kan metode untuk usul ilallah. Sama dengan ketika seseorang sudah mencapai titik pencerahan, sudah ngerti jalannya ya, umroh secara mandiri, secara berjamaah itu ngerti, lalu mengajak orang lainnya untuk ikut umroh sebagai mutawifnya, penunjuk jalan atau guide-nya. Sama seperti itu. Sama dengan ketika kita sudah pernah ngalami sendiri dengan hakul yakin akan adanya sesuatu atau penelitian atau hasil dari pemikiran kita, maka orang-orang yang mengikuti kita itu sebagai muridnya. Dalam bahasa tarekat kan begitu, dan imamnya sebagai mursyid. Nah ini harus benar-benar dipahami oleh kawan-kawan kita yang tergabung dalam Jatman Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, di dalam buku ini kita dapat mengetahui dengan mudah memahami isi dan maksud dari pengarang buku ini, yakni penyusunnya Haji atau Habib Yunus Ali Al-Muhdor. Ini sebenarnya diterbitkan bukunya di Jalan Sasak nomor 85 Surabaya. Surabaya. Ya karena memang ya Ngampel itu kan ya pusatnya Ba'alawi. Ba'alawi dan non Ba'alawi, tapi lebih didominasi oleh Ba'alawi.
Ini dapat kita baca melalui kata pengantarnya. Pengantar penerbitnya, bahkan pengantar penyusunnya. Kalau pengantar penerbitnya ini ada cuma 2 halaman ya. 1 lembar ya, 2 halaman 1 lembar. Ini pengantar dari penyusunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya penyusun ini tidak ngerti tata cara menulis buku agama atau kitab ya, menyalin kitab, menukil kitab ya, menaskih kitab gitu. Karena langsung Bismillahirrahmanirrahim kayak buku-buku biasa. Ada sebuah hadis yang menyatakan menyebut-nyebut perilaku dan tutur kata orang-orang soleh akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kami tertarik menyusun kisah hidup dan sejumlah tutur kata Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dewasa ini masih menyuguhkan sebagian dari potret kaum salafus soleh, salafunas soleh dari keluarga Al-Ba'alawi. Al itu ya keluarga, Ba ya aslinya keluarga Bani Alawi, Ba'alawi, Ali. Jadi bukan Al-Ta'rif itu bukan, tapi Ali Muhammad, Ali Abbas, Ali Hamzah, Ali Muthalib dan seterusnya. Keluarga Al-Ba'alawi yang pernah hidup di masa keemasannya di bumi Hadramaut. Perlu para pemirsa dan pendengar semua pahami juga bahwa haddad itu artinya adalah tajam ya. Setajam pisau, tajam dalam mengasah hati para pecintanya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, muhibinnya. Itu Al-Haddad. Nama Al-Haddad itu aslinya bukan milik Ba'alawi. Al-Haddad itu ada 12 gelar yang ada di Hadrami sana. Banyak yang mendapatkan klan marga Al-Haddad itu. Tidak hanya Ba'alawi saja. Sama seperti Al-Habsyi itu ya. Bahkan sekelas yang mau merusak Ka'bah ya, Abrahah itu pun ya Al-Habsyi juga. Ini Al-Haddad itu artinya adalah setajam pisau, setajam silet untuk bisa mengasah hati-hati yang kurang tajam begitu. Seperti kisah hidup Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf dan seterusnya. Ini sampai pada pengantar penyusun berikutnya. Al-Ba'alawi adalah tarekat yang masih murni. Nah ini loh. Jadi tarekat Ba'alawi itu tarekat sendiri, tidak termasuk tarekat Alawiyin, bukan, beda. Oleh sebab itu ketika waktu Jatman dipimpin oleh Kang Mas Lutfi bin Yahya itu ya tarekat Alawiyin ya. Bukan ya Ba'alawi ini. Karena Thariqah Ba'alawi itu mengaku bahwa Thariqah yang paling masih murni. Seperti yang disebutkan dalam ucapannya berikut ini. Min dzalika anna Thariqah Sadah Bani Alawi aqwamut turuq wa a'daluha wa siratuhum ahsanus siyar wa amsaluha wa annahum ala tariqil musla wal muhayya'il afyah wal masyra'il awdah was sabil aslamil awdah. Gampang kan memahaminya ini? Artinya enak ini. Karena itu tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus. Lah ini loh yang menyebabkan para kaum Ba'alawi masih memegang teguh tradisi leluhurnya sampai sekarang ini. Sulit untuk diingatkan, dienggokkan, dicairkan pemikirannya itu sulit. Apalagi ketika kita menemui fakta seorang Dek Zaki Al-Aidrus. Saya panggil Dek aja karena menghina-hina kita, menantang-nantang kita. 10 generasi sekalipun tidak akan bisa menjatuhkan Ba'alawi. Sombong, songong. Ya itu karena mereka mengaku anna thariqas Sadah Bani Alawi aqwamut turuq. Bahwa tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus dan paling tengah. Langkah hidup mereka adalah sebaik-baik langkah hidup. Nah ini loh. Oke ya, pede ya, tapi jangan sampai menafikan lainnya. Sombong dan songong menurut saya, nggak hanya sombong, songong. Padahal sombong sekecil apapun itu tidak akan bisa masuk surga.
Orang tidak akan bisa masuk surga bahagia hidupnya dunia sampai akhiratnya jika di dalam hatinya masih ada sedikit rasa takabur, sombong. Itu gak akan masuk surga. Masya Allah, na'udzubillah. Mereka berada di atas tarekat yang paling tinggi, perjalanan yang paling luas, sumber syariat yang paling jelas, dan perjalanan yang paling selamat dan paling jelas. Nah, ini dengan baca sendiri. Nanti dikira saya, nah ini yang ngarang bukan saya. Kalau kitab ini yang ngarang saya, buku ini yang mengarang saya, ya jenengan salahkan saya. Ini yang ngarang mereka, ya akan menampol muka mereka sendiri, ya dengan bukti ini. Adapun alasannya adalah karena menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad kebanyakan tarekat tasawuf selain tarekat Al-Ba'alawi sudah dinodai dengan berbagai penyimpangan dan pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian dari para pengikut tarekat-tarekat yang tidak bertanggung jawab. Ini langsung saya teruskan. Wala yang bagi li khalfihim, masih pengantar penyusun ya. Jadi dengan baca sendiri nanti terusannya, walaupun ngakunya torekoh mereka Al-Ba'alawi itu adalah berlandaskan Quran dan Sunnah dan jejak salafunas sholihin. Berikutnya, ini agak sombong ini, ya nggak agak ya, paling sombong. Tariqatuna laisa yahtaju fiha min haitsul ijmal ila syarhin. Tarekat kami Al-Ba'alawi jika dilihat dari garis besarnya tidak memerlukan keterangan yang panjang, karena hakikat tarekat kami mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafun as-salihin, bukan yang lain. Nah, jadi ini madhabuna innama huwal kitab was sunnah dan seterusnya sampai inna tariqatana tariqul imamah al-kubra la yakdiru ahadun ala sulukiha in aradaha falyalqiyadahu fi yadina wa nahnu nuwassiluhu. Sesungguhnya tarekat kami adalah tarekat yang terkemuka, tidak ada yang mampu berjalan di atasnya. Dari tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, Salboriyah, ya, apa Asidikiyah atau Wahidiyah atau apapun tarekohnya, itu tetap nggak bisa ngungguli tarekatnya Al-Ba'alawi ini. Tarekat yang terkemuka, tidak ada yang mampu berjalan di atasnya selain kami. Ini, selain kami tidak ada yang bisa dan mampu menjalani tarekat Al-Ba'alawi ini. Jika ada yang mau menjalaninya, jika ada yang kepingin bergabung dalam tarekat Al-Ba'alawi, maka sebaiknya ia berbaiat dengan kami lebih dulu, agar kami dapat mengantarkannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makelar. Makelar dalam agama. Inilah yang membuat Islam itu sulit berkembangnya, sulit maju bersaing dalam peradaban kehidupannya di dunianya, dan bahkan bisa juga sampai ke akhiratnya, karena akan menumpulkan alam pemikirannya, sehingga fungsi daripada ahsani takwimnya manusia itu ditinggalkannya, dilalaikannya, tidak dipedulikannya. Ya ini, falyalqiyadahu fi yadina wa nahnu nuwassiluhu. Jadi inilah tujuan dari penyusun buku ini. Jadi cukup berbahaya doktrinnya. Terus berikutnya kisah hidup Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mulai dari kelahirannya jenengan baca sendiri. Jadi beliau sebenarnya lahir pada abad 11 Hijriyah di desa Sabir, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut. Ini jenengan baca-baca sendiri. Nanti saya hanya membaca yang poin-poinnya saja. Semuanya ya penting gitu. Saya sudah mengkhatamkannya, saya sudah memutolaahnya buku ini sampai selesai. Dan ini tentang kedudukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai wali kutub. Para pengamal rotib Al-Haddad Wirdul Latif, para kiai-kiai pondok pesantren yang mengkaji kitab Nashaikhud Diniyah, Risalah Al-Mu'awanah, ini harus memiliki buku ini supaya ngerti ya biografi dari
wali kutub yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Halaman 70, jenengan buka paling bawah sendiri. Salah seorang kawan dekat Al-Habib Abdullah berkata, aku pernah mendengar Al-Habib Abdullah berkata, ini namanya memlokoto. Saya kan sudah berkali-kali bilang, Habib Abdullah bin Alwi itu tidak sehebat, seburuk atau sebaik ya, super yang dibayangkan. Beliau kan buta di umur 4 tahun, ya kan. Orang-orang yang di sekitarnya ini loh yang memanfaatkan kelemahan beliau, membranding lah ya, mengiklankan lah ya. Wong wis buta kok malah diplokotonya, itu bagaimana? Dan teganya sampai berkali-kali teganya itu. Mereka kaum Mbak Alawi itu ngaku anaknya, muridnya, ya, pengikutnya, jamaahnya, muhibinnya, ngarang kitab dewi-dewi, disandarkan kepadanya. Gitu. Ya ini bagaimana gitu loh, bagaimana? Ini loh. Ana sahibu waqti wa laysa li fihi munazi wa man naza'ani fihi adzabtuhu dauban. Ad-daubanil mil filma sampai halaman 71. Artinya, aku adalah wali kutub di masaku. Ini loh, wali kutub itu nggak pernah ngaku kalau dirinya wali kutub. Imam Mahdi itu tidak pernah ngaku kalau dirinya Imam Mahdi. Wali itu tidak pernah mengaku kalau dirinya seorang wali. Mastur atau masyhur sekalipun tetap tidak ngaku. Itu ciri-cirinya. Itu. Tapi buktinya nyata. Itu di depan manfaatnya, di belakang juga ada manfaatnya. Di sekitarnya juga menerima maslahahnya, manfaatnya. Itu karomahnya itu seperti itu. Aku adalah wali kutub di masaku. Tidak seorang pun yang menandingi aku. Ayo. Siapapun yang menandingi aku dalam wali kutub, maka ia akan aku lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Ayo we. Piye to ki? Coba wali kono sing nantang-nantang kaya ngono. Yang punya kunci surga di dunia cuma saya. Sebagai ini ada tulisannya sendiri yang ketika katanya Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad sendiri. Nih. Terus berikutnya beliau lagi berkata, nahnu ala bisatin yawaddu aqwamun annahu yutwa wa la yutwa illa bi faqdina minad dunya. Kami berada di atas permadani wali kutub. Wali kutub itu ya sama seperti dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah itu kan ya, ada kutub-kutub ya, ada 40 kutub, ada yang ada di bumi bagian timur, bagian selatan, malam-malam kutub ya, kutub penguat pengokoh bumi, katanya seperti itu. Ini kan ya versi sufi-sufi kan ya. Sebenarnya nggak perlu kutub-kutub seperti ini, sudah cukup aslinya. Kami berada di atas permadani wali kutub yang diinginkan orang banyak untuk dilipat, padahal permadani itu tidak akan terlipat sebelum kami wafat. Jadi penguasa tunggal, wali kutub tunggal. Selanjutnya, nahnu linnasi kasyamsi. Ini sesuai dengan thumbnail yang kami sertakan tadi siang itu. Nahnu linnasi kasyamsi man fataha babahu asobahu minha biqadri ma fataha. Kami bagi manusia itu bagai matahari. Siapapun yang membuka pintunya, maka ia akan mendapat pancaran sinar matahari sebesar pintu yang terbuka. Jadi ilmunya, karomahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sedemikian hebatnya. Ya hampir seperti Nabi kita. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nah, ini nahnu, kami matahari bagi manusia.
Ini terlalu sombong lah. Lah kalau Thariqah Haddadiyah mursyidnya saja seperti ini, lah muridnya seperti apa? Oleh sebab itu beralihlah kawan-kawan kiai santri yang sudah kadung menjalani, mengamalkan, mendawami Rotib Al-Haddad, Wiridul Latif dan lain sebagainya, ya, untuk beralih tawasulnya ke bukan Al-Ba'alawi lagi, tapi ke Imam Ahmad Ar-Rifai. Oke. Terus berikutnya beliau masih berkata lagi, ma nayubitu ashaba Rasulillahi illa ala suhbati walau adroknahu lakunna min asbakihim. Ini terjemahnya masih ada yang kurang ya. Oke. Ini keutamaan kami tidak kurang dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalah sahabat Abu Bakar ya kalah. Sahabat Kanjeng Nabi Sedo itu meninggalkan 110.000 ya sahabat. Ada yang mengatakan 124.000 sahabat. Hanya saja mereka pernah menjadi sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kami menjadi sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu. Pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu artinya. Walau adroknahu lakunna min asbakihim. Seandainya kami ini dulu hidup bersama dengan Kanjeng Nabi, maka kami akan menjadi pemimpinnya para sahabat-sahabat yang lain. Gitulah artinya. Tapi ini kurang. Ini loh, lakunna min asbakihim. Nah ini mungkin ya namanya orang ya, walaupun biasa bahasa Arab kadang-kadang menerjemahkannya itu kurang. Pasti kami termasuk dari golongan mereka. Bukan begitu. Min asbakihim, kami akan menjadi pemimpinnya para sahabat, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Nah inilah yang namanya kesombongan. Nah ini terus berikutnya halaman 72. Jenengan nanti buka bersama, sudah kami sertakan di haizin.com ya, di Flipsbooks yang bisa panjenengan download, bisa jenengan pelajari sendiri, jenengan sampaikan kepada murid, kepada santri, kepada jamaah ya, kepada ibu-ibu ya, kepada fatayat semua, pemuda-pemudi, gampang untuk memahami ini karena tulisannya juga tidak seperti kitab yang kemarin. Selanjutnya Al-Khatib Abdullah berkata, nahnu mulukul ardi was sama wa ana saifun mujarradun bila ghamdin wa ana ni'matul makfurah. Kami adalah penguasa bumi dan langit. Ini manggu bumi karo manggu langit. Bukan kuntet manggu langit, bukan. Nah ini, aku adalah pedang yang terhunus tanpa sarung, dan aku adalah karunia yang terbungkus, yang tertutup, cover. Makfurah itu tercover, tertutup. Jadi kami adalah penguasa bumi dan langit. Jadi ini nanti bisa menjadi sebuah doktrin keyakinan putra-putri Ba'alawi. Ya saya ini pewaris bumi ya. Kami penguasa bumi dan langit ini. Ya, akhirnya di mana-mana mereka yang berhak memegang kuncinya, kunci langit dan bumi kita ini. Nah ini yang dijadikan dasar ya mereka. Sebab itu kebanyakannya 2 generasi kaum Ba'alawi itu tidak mengerti silsilah nasab leluhurnya sampai Kanjeng Nabi. Hanya berdasarkan kitab mulai abad 10 sampai abad 15 ini. Lah abad 10 ke belakang sampai abad keempat ya nggak ngerti. Yang akhirnya ketika kita kasih tahu pengertian kepada mereka, mereka menolaknya. Lawang jelas kitabnya leluhur saya ya, sekelas Dek Zaki Alaidrus yang Gedabrus itu sama. Yo karenanya dipelajari dari leluhurnya, oh saya ini cucu Nabi, doktrin turun-temurun, terus-menerus. Apalagi nanti habib-habib yang kecil-kecil ini akan terus meyakini, terdoktrin sejak dini, ya menjadi cucu Nabi. Ketika diingatkan, ya akan menolaknya. Akan mengatakan, melawan kita dengan bantahan-bantahannya yang tak ilmiah itu. Jadi ini, nahnu mulukul ardi was samai.
Aku pernah bermimpi bertemu. Ini ada Habib Abdullah berkata lagi. Al-Habib Abdurrahman bin Ali berkata, aku pernah mimpi bertemu dengan Habib Hasan bin Audha Ba'aqil As-Segaf. Jenenge iku yo macem-macem. Dioplos. Kadang Segaf Baharun, ya kan. Kadang Audha Ba'aqil As-Segaf. Oh, bolak-balik muter, bolak-balik iku manter. Nanti As-Segaf Al-Habsi. Al-Habsi Al-Mundur dioplosi. Jenenge bola paling bingung nonggo, podo-podo jeneng mirip-mirip. Aku mengulangi dan aku bertanya kepadanya, siapakah wali kutub di masa ini? Aku mengulangi ucapanku itu sebanyak 3 kali. Al-Habib Hasan menjawab, Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah wali kutub di masa ini. Ia mengulangi ucapannya itu sebanyak 3 kali. Ini namanya bagai kata dalam tempurung. Dikira dunia itu hanya seluas Hadramaut, Yaman, Tarim saja. Dia nggak melihat bumi yang seluas ini. Manusia lainnya itu nggak direken, aku yang paling. Ya itu bagai kata dalam tempurung. Nggak pernah kemana-mana, hanya ada di kamarnya, hanya ada di desa kotanya, provinsinya saja. Nggak pernah melihat kemana-mana mall bentuknya kayak apa, apartemen itu isinya apa, hotel ada bintang-bintangnya, kelas-kelasnya itu fasilitasnya seperti apa, ada macam-macam fasilitas itu, nggak didatangi, diteliti, dipahami apa, bagaimana, dan untuk apa keberadaannya. Dia langsung menjudge bahwa oh, kiai itu konslet ya, wong swarga kok nang donya. Nah, akhirnya akan menyimpulkan sendiri sesuai dengan asumsinya. Ini jadi berbahaya. Ini bagai kata dalam tempurungnya. Ada di dalam tempurungnya merasa, wah aku paling segalanya. Padahal ketika dia bertemu dengan orang yang wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dia akan tidak apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Jadi ini halaman 74. Berikutnya terus nanti panjenengan teruskan sendiri bacaannya sampai halaman 81. Halaman 81 ini sering dinukil, dikutip oleh kitab-kitab lainnya, diantaranya Asyarhul Ainiyah, ya, di Ghayatul Qasd wal Murad, ya. Pernah Syekh Ahmad Ar-Rifai ditanya oleh seorang, bagaimanakah cara mengetahui wali-wali Allah Subhanahu wa taala di antara manusia? Lalu Syekh Ar-Rifai menjawab, tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut ucapannya. Nah, ucapannya lemah lembut. Enggak seperti Habib-habib itu kalau ceramah kon takbir, Allahu Akbar, Allah. Apa to iku? Iku perang dulu. Di rungokno, didelok ya wong sing kurang paham tentang keislaman iku apa ya? Tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut ucapannya, dermawan jiwanya, dermawan ini loh. Tidak keras hatinya, ini termasuk. Diingatkan ya mau, saya diingatkan ya mau, asalkan benar ada tanda, bukti, dalil, datanya, referensinya. Ya. Imam Asy-Syafi'i saja, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i saja, jika kalian menemukan dalil yang lebih kuat dari Quran dan hadis yang menyelisih pendapatku, tinggalkan pendapatku. Loh, Imam Syafi'i aja mengerti seperti itu kok. Jadi tidak sombong, gitu loh, tidak sombong. Begitu juga misalkan saya punya penemuan, pemikiran ya tentang Ghorqad, ya tentang Ya'jud Ma'jud, tentang Sirat, ya tentang Mahsyar, ya. Jika ada yang kurang berkenan dan sudah menemukan dalil yang lebih kuat dari Quran dan hadis, ya tinggalkan saja ucapan saya, abaikan saja, seakan-akan angin lalu, gitu aja. Gitu aja kok repot. Kan enak. Kami ini hanya menantang panjenengan semua untuk mengaktifkan, ya, tidak alam bawah sadar, alam sadarnya, akal sehatnya, albabnya, alam pikirannya, gitu saja. Jadi biar nanti kita bisa menggabungkan antara sains dan agama, dogma dan agama. Begitu dalam agama ada dogma digabungkan dengan sains atau sains,
ilmu dan teknologi terkini, ilmiah, alamiah. Ini suka memaafkan kesalahan orang lain dan menyayangi semua orang, yang baik maupun yang jahat. Ini loh yang sulit. Kalau memaafkan orang yang baik itu gampang. Memaafkan orang yang jahat itu loh sulit. Ngomong gampang, ngelakoni ya angel itu. Apalagi sekarang ini ada kasus ya di Ngawi itu ada kerdus yang nutupi koper yang isinya itu mayat manusia yang dicacah-cacah, dimutilasi, kepalanya nggak ada. Nah, ini orang-orang jahat itu akan tetap ada sepanjang masa. Kadang-kadang mereka itu dapat tugas dari Allah Ta'ala, tapi dia sendiri akan menanggung akibatnya. Sama seperti ketika Balya ibnu Mulkan membunuh anak kecil ya. Nabi Musa protes, loh anak kecil nanti dosa apa mbok pateni? Ya menurut syariat kan dosa. Lah Balya ibnu Mulkan ini kan hakikat, beda jalurnya, beda frekuensinya. Akhirnya diterangkan, oh anak kecil ini nanti kalau jadi dewasa akan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir. Nah, akhirnya dibunuh. Ini sama seperti wasilah. Allah tidak membunuh secara langsung, tapi melalui tangannya Balya ibnu Mulkan. Sebenarnya kalau kita kembalikan peristiwa yang ada di dunia, kok ada ya Israel yang begitu tega membunuh 48.000 nyawa penduduk Gaza, ya kan? Kok ada ya Florida sampai perbatasan Meksiko sampai sekarang masih belum selesai api kebakarannya. Ada apa ini ya? Nah, ini semua kan wasilah-wasilah. Kun fayakun itu proses alamiah. Jadi kadang-kadang ya Al-Gojo, juru tembak, vonis mati, Nusa Kambangan, itu ya semuanya berisiko. Hidup ini penuh dengan resiko. Penuh dengan resiko. Jadi begitu nih. Mereka menerima semua cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Hati mereka selalu lapang, suka memberi nasihat, rendah hati, berbudi pekerti mulia, selalu berprasangka baik. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kokoh. Nah ini ada selalu dikutip dalam kitab Mawahibul Bir Ar-Ra'uf fi Manaqib Asy-Syaikh Ma'ruf Ibnu Abdullah Bajamal. Disebutkan bahwa Al-Faqih Muhammad Ibnu Husain Al-Bajali berkata, aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan aku bertanya, wahai Rasulullah, amal-amal kebajikan apa yang paling utama? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, wukufuka, ini hadis ini. Hadis buatan baru ini. Tidak ada di dalam kitab Ashabus Sittah, Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah, enggak ada. Wukufuka baina yadai waliyillahi ta'ala kahal bisatin au kasajin baydin khairun laka min antak to'a antang koti afil ibadati irban irba. Fakultu ya Rasulullah hayyan kana au mayyitan? Qala hayyan kana au mayyitan. Berdiri di hadapan seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya sebentar, namun hal itu lebih baik bagimu daripada kalau tubuhmu sampai terpotong-potong karena banyak ibadah. Ini sebenarnya terjemahannya kurang. Hampir 40 menit ini mukadimahnya. Sudah 40 menit. Subhanallah. Ya ini sering dibarengkan dengan 3 hadis buatan Ba'alawi. Pertama hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis ini. Wukufuka baina yaday wali. Ini hadis yang tidak pernah disampaikan Kanjeng Nabi kepada sahabat semua. Tidak ada di dalam kitab hadis manapun. Ini hadis khusus. Padahal diancam oleh Rasulullah, inna kadziban aliyah laisa kakadzibin ala hadin. Man kadzaba aliyah muta'amidan. Ini sengaja ini. Ya falatabawa maq'adahu minan nar. Jadi terus sampai halaman 94. Nah, ini jenengan teruskan sendiri sampai selesai. Ini ada yang spektakuler ya, bombastis, fantastis isinya sampai selesai. Ya ini karena waktunya yang durasi waktu itu sangat berharga, saya alihkan ke merespon komentar atau tulisan panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia. Demikian mukadimahnya ngaji bersama malam hari ini.
selanjutnya kami respon ya tulisan panjenengan karena amanah yang harus kami jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zainzeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kaum Ba'alawi itu tidak ngaku-ngaku sebagai umat Islam karena moyang dan keturunannya selalu mengklaim semua kemuliaan Rasulullah, bahkan merasa lebih hebat dari beliau. Dinasehatin mereka menolak sadar dan insaf. Padahal ini tadi Bu Zainzeta, kalau dinasehati itu harus lunak hatinya, menerima nasihat itu benar kok ya. Hei kaum Ba'alawi yang masih muda ataupun yang dewasa ataupun yang tua, bahwa leluhurmu itu salah ketika mengarang silsilah nasab kalian semua, yang akhirnya nyantol kemana-mana itu yang akhirnya jenengan yakini dan jenengan propaganda ya ke klan yang bukan dari Ba'alawi, ya dari kita-kita ini, jenengan rekrut ya, jenengan tundukkan semua menjadi pengawal muhibin kalian semua. Nah, itu nggak baik. Nggih Bu Zainita. Ben bejane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah terus kitab-kitab Habib yang menyimpang yai, biar semakin terang benderang siapa sebenarnya mereka. Gerombolan pembelok ajaran Islam untuk kepentingan duniawi mereka. Nggih ben bejane. Insyaallah biidznillah ya, biduaikum semua, dukungan panjenengan semua. Nggih, karena ini kan ya berisiko tinggi ya, berisiko tinggi karena akan ada sebab dan akibatnya. Nggih. Jadi tetap kami selalu berpegang teguh pada data. Pada data. Jadi nggak seenaknya ngomong ya tanpa bukti referensinya. Bahaya. Nanti kalau ada apa-apa selain dosa dunia ya sampai akhirat saya. Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah diberitahu guru saya bahwa Habib itu bukan juriat Nabi, tapi apa semua Habib di Nusantara ini semua zong. Kalau suruh ngaku ya bahwa bukan juriat, gengsi bawa ke pengadilan. Nggih Pak Toko Suryo, insya Allah seperti itu. Coba jenengan kalau nggak percaya wawancara ke orang Yaman Hadramaut yang asli sana. Apakah mengenal mereka? Enggak, mereka tuh kita ya di sini ini. Percaya diri karena mereka menilai orang-orang Indonesia itu mudah dibodohi. Ya bodoh-bodoh ya mudah dibodohi. Saya sampai eman ya ada sekelas keluarganya Romo Kiai Haji Ali Maksum yang ada di Lasem ya, Rembang, Jawa Tengah itu. Nah, ketika itu di sana kan ada Misbahun Ni'am itu yang sering vlog langsung dari Tarim sana itu. Yo dijak keliling-keliling, ngono ya percaya ya. Ngono ya percaya. Sudah kadung tercuci otaknya. Hanya usaha yang sangat kuat ya, berikut hidayat yang bisa menyelamatkannya. Nggih, Pak Toko Suryo. Pak Nur Hadi, di mana sebenarnya letak surga dan neraka itu Pak Kiai? Letak surga dan neraka itu ya di dunia sampai akhirat. Sekarang dan nanti. Ajilan wa ajilan, dunia wa ukhra. Karena sejak alam semesta diciptakan oleh Allah Ta'ala, surga berikut fasilitasnya, neraka berikut bahan isinya, ya sudah disediakan semua. Lah nganggur lan kalau nggak diisi oleh penghuninya. Semua sudah ada penghuninya. Cuma ini berkaitan dengan pandangan batin kita. Frekuensi kita tingkatkan, radiasi pemikiran kita ke dimensi di atas yang lebih tinggi dari frekuensi yang paling rendah yang kita miliki selama ini. Nanti akan ketemu bahwa surga dan neraka itu ternyata sudah digelar di muka bumi ini. Coba Pak Nur Hadi baca surat Al-Waqiah. Ya, surat Al-Waqiah. Ada 3 golongan, yakni ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan as-sabiqun. Ini terjadi di mana? Di bumi kita, di dunia kita sekarang ini. Kalau kita memahami konsep konteks surga neraka secara klasik, apalagi klinik, apalagi mistik, ya maka nggak akan ketemu-ketemu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan secara detail.
idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin, dan seterusnya. 3 bentuk atau jenis manusia yang ada sekarang ini jelas. Di dalam surat Al-Waqi'ah itu ada keterangan tentang bidadari, tentang buah pisang dan lain sebagainya, sudah jelas di situ, ya. Tergantung konsep ini kita bisa menerima atau tidaknya. Neraka juga begitu. Ada penjara, ada rumah sakit, ada kesengsaraan, ya, ada kepedihan, kesakitan, kegundahan, kesusahan, kepayahan dan lain sebagainya. Semua yang ada bentuk dari kesusahan, penyakit itu mengurangi dosa jika menerima dengan penuh sukarela. Kalau kita sakit, yaitu untuk membakar karat dosa kita. Kan sama, ya, fungsinya di neraka kita ini dibakar oleh api, kesusahan, kegundahan, kepayahan, kesedihan, kepedihan, lalu menggugurkan karat-karat dosa ibarat besi yang menempel pada karat yang menempel pada besi. Dibakar seperti tukang pandai besi. Akhirnya gogrok semua bersih, lalu dimasukkanlah kita ke dalam surga. Kan begitu. Kan begitu. Mudah, sederhana cara memahaminya. Faktanya di dunia ini ada 3 golongan manusia yang sesuai dengan kriteria surga dan neraka. Tolong terangkan Pak Ye tadi, surat Al-Waqi'ah itu. Kadang 3 kriteria ini ashabul maimanah, ashabul masy'amah, ashabikun, kadang-kadang bisa ashabul yamin, ashabus shimal, dan ashabikun. Nah, bisa juga, intinya sama. Ashabul maimanah itu, jenengan semua itu sudah masuk ashabul maimanah. 24 jam dihitung. 24 jam itu lebih banyak bahagianya atau susahnya, gitu aja. Kalau jenengan selama sehari semalam itu susahnya 24 jam, bahagianya cuma 4 jam, berarti neraka. Tapi kalau susahnya cuma 1 jam, ya surga itu. Ashabul maimanah tetap itu. Tapi nggak ashabikun. Kalau ashabikun itu susahnya cuma sedikit saja. Seperti kawan-kawan kita yang sudah tidak memiliki beban tanggungan hidup, utang piutang, ya kan? Mantap matang secara spiritual, mantap matang secara finansial, ya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sudah mentas semua tanggungannya. Loh, itu sudah ashabikun itu. Yang memiliki perumahan-perumahan elit, tipe-tipe luas, ya, itu rata-rata ashabikun. Kalau untuk yang sekarang ini beli kapling, ya, kelas elit itu nggak mampu. Itu yang dulu-dulu ashabikun. Itu ashabikun. Tapi ya sekarang banyak yang sudah meninggal ashabikun, diganti dengan duriyahnya. Gitu. Jadi begitu. Gitu. Jadi ashabus shimal itu siapa? Yang ada kasus di Nusa Kambangan, di penjara-penjara itu. Yang tidak kena penjara ya kena sakit, cacat, ya, atau menjadi waria, atau sulit dalam hidupnya, donka, ma'isyatan donka. Dan yang buta itu juga termasuk. Saya kan pernah menyampaikan, ya na'udzubillah, ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kan buta pada umur 4 tahun, sampai pada masa tua meninggalnya. Berarti Allah Ta'ala tidak adil nanti. Loh, ini wali kutub kok buta? Nah ini bagaimana? Allah tidak akan pernah salah. Allah sendiri sudah menerangkan itu. Jika ada manusia terlahir di dunia ini kok buta, fisik matanya, ya, mata fisiknya, itu berarti dulunya pernah hidup di dunianya, tapi mengabaikan aturan dari Tuhannya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jelas. Tapi kadang-kadang kita ini tidak mau menerima penjelasannya. Kita, itu nanti di akhirat itu. Enggak ada keterangan seperti itu. Mufasir klasik. Ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, uripe soro.
golek pangan iku angel. Delalah iku sial, nendi-endi ora penak kepenak. Terus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dibangkitkan dalam kondisi buta. Protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal dulu tuh saya bisa melihat. Kenapa sekarang engkau bangkitkan kami kok buta? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ayat dibaca bersama surat Toha itu. Ketemu gitu loh. Ketemu nggih Pak Nurhadi nggih sementara nggih. Nah, Aceng Sakur. Aceng ini biasanya mesti Sunda. Nggih, Aceng ini mesti Sunda. Aceng Fikri yang itu. Aseng sama dengan Asep, ya, itu kan mesti Sunda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga Kiai beserta keluarga dan para santrinya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Kiai, mau tanya alamat guru panjenengan yang di Cipondoh Tangerang. Nah, nanti hubungi nomor HP saya. Nomor HP saya, tanya ke Kiai Imad. Tanya ke Gus Aziz Jazuli, nanti dikasih nomor saya. Nah, nanti setelah nomor saya dikasihkan, jangan hubungi saya. Karena beliau sering uzlah. Guru saya ini sering uzlah. Kadang uzlah itu ya 11 hari, kadang uzlah itu ya kadang wiridan khusus, kadang puasa, mengurangi hawa nafsu tidurnya. Itu nggih. Jadi begitu nggih Pak Aceng Sakur nggih. Dengan kan dekat nanti nggih. Bu Felbijwis. Assalamualaikum waalaikumsalam. Yai, Ka'bah itu di Makkah apa di Bakkah Yai? Sebab kaum Tarim dan Syiah bikin Ka'bah-Ka'bahan juga dengan dalih Ka'bah bukan di Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bakkah, ada ahli sejarah yang menyalahkan adanya Bakkah itu di Mekah sekarang, tapi di Petra, di Lembah Beka, di Yordania. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi kembali kepada sejarah sumur Zam-Zam. Ya, sumur Zam-Zam itu ya ada di situ sampai sekarang, nggak berubah. Ya berarti Bakkah menjadi Makkah, lalu dicocokkan adanya sumur Zam-Zam, ya berarti tetap di situ sampai sekarang ini. Jadi kalau ada catatan-catatan kuno yang menerangkan bahwa Mekah itu tidak di Baitul Haram, Baitul Masjidil Haram itu enggak di situ, di Petra, Yordania, itu keliru. Ya walaupun Ummul Qura itu sebagai ibu kota wilayah negara, pusat pemerintahan, ya perdagangan, perekonomian, ya, tetapi Mekah selalu berbenah, selalu berubah setiap masa, dari masa ke masa tergantung khalifah itu. Jadi Ka'bah itu ya di Bakkah itu. Bakkah lalu menjadi Makkah. Kenapa kok dikatakan Bakkah? Karena sering orang berdesak-desakan di situ untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Akhirnya menjadi Makkah. Sudah terbiasa dialektika bahasa manusia itu berubah-ubah. Sama dengan ketika kita mengatakan dulunya kan Jayakarta, ya, yang diperintah oleh Pangeran Jayakarta, akhirnya menjadi Jakarta. Yang aslinya Batavia menjadi Betawi. Sama dengan Bandung, ya, aslinya kan Bendung, membendung Kali Citarum, ya, akhirnya menjadi kota Bandung. Terus Priangan, aslinya Parahyangan, tempatnya para hiang-hiang, ya, dewa-dewa zaman dulu kala, ya, bertempat. Sama dengan Gunung Dihyang atau Hyang, ya, Gunung Dieng, akhirnya Dahyang menjadi Dieng. Sebelahnya lagi ada Tieng, ya. Ini perubahan dialek bahasa manusia. Ibrahim asalnya Abraham, bisa juga Abram, bisa juga Bram tok. Nah, beda-beda. Ibrahim menurut logat Arab. Sama dengan Asyuk menjadi Isa dan menjadi Yesus. Musa, Moses, ya. Noah,
alias Yashkur namanya. Aslinya itu Yashkur. Adam, itu aslinya bukan Adam. Nah, itu nama dari asal-usul dari tanah yang diolah menghasilkan buah, biji-bijian dan lainnya. Terus, ya itulah. Indonesia itu dulu belum ada. Yang ada itu adalah Hindia belakang. Karena orang-orang Timur Tengah, orang-orang Eropa itu menganggap bahwa India ini yang depan, India asli, yang ibu kotanya New Delhi, ya, terus akhirnya sampai nyabrang lagi ketemu dengan Pulau Suwarnadipa, akhirnya menjadi Sumatera, ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa itu adalah Hindia Belanda atau Hindia Timur, ya. Kenapa dinamakan Kalimantan? Karena kalinya ada kali Kapuas, Mahakam, banyak emas dan intannya. Akhirnya menjadi Kalimantan. Kali, Kapuas, Mahakam, ya. Kali, ma itu emas, penuh dengan emasnya. Entan itu intan yang ada di Martapura, Banjarbaru sana. Jadi akhirnya menjadi Pulau Kalimantan, padahal aslinya itu Baruna, dewa laut. Ba menjadi Waruna Dwipa menjadi Baruna. Baruna akhirnya menjadi Brunei. Orang Eropa mengatakan Borneo, beda logatnya. Brunei menjadi Borneo. Terus Yavan menjadi Java. Java and Jazz itu kan ada, ya kan. Jadi Bolkis menjadi Bolkiah. Ratu Bilqis itu aslinya ada di Sabah, Malaysia dan Nusantara keseluruhannya. Beda dengan Sulawesi lah ya, karena terpisah oleh laut. Jadi Pulau Nusantara sebelum terpisah antara Warunadipa, Suwarnadipa, Jawa Dwipa itu adalah Sabak yang ada di dalam Al-Quran itu. Peninggalannya ada dari Sabang sampai Merauke berjajar. Oh, Sabah. Wilayah Sabah dan Sarawak Sabah akhirnya ada yang masih tertinggal namanya Bilqis Bolkiah, ya, Raja Hasan, Sultan Hasan Al-Bulkis, Hasan Al-Bulkiah. Oleh sebab itu sampai sekarang yang masih menggunakan kata-kata Sabah itu banyak sekali di Nusantara, ada 60-an lebih, baik kota, ya, wilayah, pulau atau benda, nah, itu tempat, ya. Gitu, gitu. Bu Velpi Juice, jadi bukan di Mekah, enggak. Akhirnya dibuat alasan, ya. Orang Syiah itu kan ya begitu, makam palsu ya enggak apa-apa kok. Nabi Hud itu kan makam palsu. Makam Imam Ahmad Al-Muhajir di Husayyisa Sayun Hadramaut Yaman itu ya palsu. Sebenarnya makam yang ada di Karbala menurut Syiah Imamnya Ithna Asyirah itu juga palsu. Kepalanya Imam Husain itu ditanam di Masjid Jami' Bani Umayyah Damaskus Suriah, yang ada menara putihnya itu. Kemarin saya ketika menerangkan tentang turunnya Nabi Isa di menara putih Masjid Damaskus, katanya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Saya membantahnya. Karena apa? Masjid itu belum ada pada zaman Rasulullah. Kalau Masjidil Aqsa itu Baitul Muqaddas, ada memang, misalkan ada ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, itu tidak langsung nama Masjidil Aqsa, bukan, tapi masjid yang letaknya sangat jauh. Akhirnya menjadi Masjid Al-Aqsa. Aslinya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Lah, kalau Masjid Jami' Bani Umayyah itu pada zaman Rasulullah sampai meninggalnya itu belum ada. Itu pada masa zaman Abdul Malik Bani Umayyah yang membangunnya menjadi masjid, dulunya katedral peninggalan dari Romawi Timur gitu. Jadi begitu. Kanjeng Nabi kok wis ngerti dhisik ya, karena berarti hadisnya masih majhul riwayah. Enggak sahih, enggak mutawatir kan. Begitu nggih. Nggih, sementara nggih Bu Velpi Juice nggih.
Jadi bukan di Mekah banyak yang dipalsukan. Maka Imam Ali di Najaf itu juga palsu. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, nanti kita bahas lagi. Berikutnya Pak Ahmad Bakkah. Oh, ini malah tambah Ahmad Bakkah tadi. Jadi Bu Felbi Jus tanya tentang Bakkah, ini namanya Pak Ahmad Bakkah. Salam Yai. Apakah Imam Mahdi juga akan membentuk New World Order juga Kiai? Tatanan dunia baru, iya. Pak Ahmad Bakkah, tapi secara lokal, sesuai dengan kapasitas wilayahnya, sesuai dengan lingkup kekuasaannya, politiknya. Karena dunia ini terdiri dari 200-an lebih negara-negara, beda dengan dulu. Belum ada negara-negara yang lahir ya, dikapling-kapling di mana-mana ada bendera-bendera dan negara-negara itu. Oleh sebab itu, jika Imam Mahdi ini versi Indonesia, ya akan menata kehidupan yang tertata, ya penuh dengan keadilan, kebijaksanaannya diterapkan benar-benar ya di Indonesia nantinya. Nggak sampai Malaysia. Malaysia ada sendiri, Brunei ada sendiri. Imam Mahdi versi Brunei ya Sultan Hasan Al-Bolkiah itu. Lah kalau Malaysia kan masih belum tertata. Lah Indonesia ini bagaimana? Lawang pegawai negeri sipil kita aja ada laporan dari kawan-kawan saya dikirimi video dari PNS Kabupaten Kuningan ya, pesta-pesta uang menyakiti hati rakyatnya. Pelayan. PNS itu pelayan. Presiden itu pelayan. Pembantu, pelayan khodimul ummah. Ya sama dengan Ustadz Kiai podo, ulama itu jangan sombong. Kiai Ustadz ya aja sombong. Lho piye to kok sombong jenenge khodimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pejabat ya khodimur rakyah, pelayan rakyat. Lho, teorinya begitu, prakteknya enggak begitu. Nah itulah namanya hidup ini berputar. Bulet ruwet, bulet itu. Saya di kampus ya. Saya kan melayani mahasiswa, ya kan? Lah anak saya itu kuliah di kampus saya. Berarti saya melayani anak saya. Bulet ya. Terus mana yang paling tinggi kedudukannya? Ya bulet akhirnya. Ya itulah manusia, kadang di bawah, kadang di atas. Seperti roda berputar. Begitu Pak Ahmad Bakkah. Apakah New World Order akan menata dunia baru? Nggih. Mujadid menata tapi sesuai dengan wilayahnya Pak Ahmad Bakkah, tidak seluruh dunia. Kalau seluruh dunia nanti ya ada lagi, tapi banyak yang terkoneksi. Misalkan ada satu negara yang benar-benar adil dan bijaksana, ya bisa melawan hegemoni Amerika, hegemoni Cina, terus akhirnya membuat satu keadilan, kerukunan antar umat manusia di dunia. Tidak ada perang dunia ketiga, tidak ada bom-boman lagi ya. Itu teorinya. Prakteknya perang itu masih tetap ada. Kenapa di dalam Al-Quran itu masih ada ayat tentang auma malakat aimanukum? Kenapa? Ya karena peperangan itu teorinya dihapus dari muka bumi ini. Tapi di dalam hadis ada keterangan-keterangan lainnya bahwa perbudakan itu sudah tidak dibenarkan. Jadi tidak boleh orang dengan kekuasaan uangnya nggak menikah dengan wanita, membeli seenaknya seperti budak saja, nggak bisa. Jangan mengartikan Al-Quran sesuai dengan nafsunya. Oleh sebab itu Al-Quran itu harus dimaknai sesuai dengan pemahaman terkini ya, terkini. Karena nanti berhubungan dengan peraturan dunia terkini. Di dunia ini tidak ada perbudakan, tidak diperbolehkan untuk membudak ya manusia satu sama lainnya. Nggih, itu dilarang oleh PBB. Muharrar, Assalamualaikum Pak Yai Muharrar. Saya bingung Pak Yai. Kiai saya masih menganjurkan mengamalkan Rotib Al-Haddad dengan alasan urusan nasab dengan sanad itu berbeda. Apa saya ganti saja tawasulnya? Pencerahnya Pak Yai, nggih monggo. Ganti saja tawasulnya. Rotib lain kan sudah dapat gitu. Al-Faqihil Muqaddam sama Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bermasalah. Saya pemilik langit dan bumi. Ini jangan baca sendiri. Ini Al-Faqihil Muqaddam malah nemen anallah.
Lah, terus dengan ganti saja ke Imam Ahmad Ar-Rifai. Tapi Ar-Rifai yang dari India masuk ke Indonesia atau bagaimana? Atau Ar-Rifai yang asli min duriyati Nabi yang pernah ada karomahnya, tangannya Kanjeng Nabi keluar, disalaminya, disaksikan 12.000 orang itu cerita buatan kaum sufi. Ada cerita yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada cerita karomahnya disandarkan kepada Imam Ahmad Ar-Rifai tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Itulah kesukaan dari kaum sufi-sufi, menambah-nambahi sendiri. Oleh sebab itu, Pak Yai Muharrar misalkan panjenengan masih tetap mengamalkan Rotib Al-Haddad, ya dirubah saja rute tawasulnya, langsung ke Imam Ar-Rifai saja. Kalau jenengan butuh data, ada kitab Al-Masawi, ya itu ada keterangan tentang fadilah dari Rotib Ar-Rifai. Nanti kami kirimkan. Insya Allah nanti akan kami bahas juga dalam satu tema. Jadi begitu. Saya bingung Pak Kiai. Kiai saya masih menganjurkan mengamalkan Rotib Al-Haddad. Ganti maca Quran lah wis, maca sholawat. Nah inilah yang namanya kecanduan. Saya dulu itu wajib setiap sehari semalam wirid membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali itu minimal. Bahkan setiap ba'da sholat itu 450 kali Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun begitu dulu saya niati membaca Quran, satu huruf 10 kali kebaikan. Loh, saya akhirnya kecanduan, akhirnya nggak kober kerja, ya akhirnya ya saya tinggalkan, nggak ada tuntunan kewajibannya, akhirnya saya baca sak kolo-kolo, pas malam Jumat, pas ada penting, baca Quran kan ya sak kolo-kolo nggak apa-apa, kan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam kitab Sirrul Jalil, saya itu sampai ijazah 7 kali. Itu. Jadi toreko saya itu banyak ya. Syadiliyah, ya Qadiriyah, ya Naksabandiyah, macam-macam dari saya. Jadi begitu, Jadi jangan bingung. Al yakin la yuzalu bisyak. Innamal amalu binniyat. Alihkan ke situ bahwa al umur bil maqasid, kembalikan ini nggak ada perintah wajibnya. Masalah biat itu bisa dirubah karena biat itu biat yang cari yang lebih maslahah gitu. Jadi sanadnya dengan enggokkan ke Imam Ar-Rifai saja. Nanti kami kirimkan khusus kitab As-Sairul Masai. Ya, ada Ibu Ar-Rifadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dibilang Mbak Alawi itu merupakan sekte tersendiri, bukan bagian dari umat Islam karena mereka mengkultuskan moyangnya. Mereka kalau ceramah kan mengagung-agungkan Faqih al-Muqaddam, bukan Allah. Faqih al-Muqaddam itu seakan-akan seperti Tuhan. Sama seperti Syiah Rafidhah yang Bahaiyah. Sayyidina Ali itu Gusti Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu Allah Ta'ala yang sudah ada sejak Rasulullah belum ada. Nah, itu sampai segitunya Syiah Bahaiyah itu sangat ekstrim, itu mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Ya hampir sama seperti pengikut Al-Faqih al-Muqaddam ini. Nanti semua akan mendewa-dewakan Al-Faqih al-Muqaddam ini, padahal sosoknya ini nggak jelas. Ya, kebiasaan kita itu seperti itu. Nanti sama seperti menuhankan Yesus, menuhankan Buddha. Dulu di sekitar Ka'bah sebelum Fathu Mekah itu kan berhala-berhala ada 360 sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun mengelilingi Ka'bah. Dihancurkan semua. Alasannya apa? Ya ada Hubal, Lata, Uzza, itu adalah nama-nama orang-orang saleh di masa Nabi Nuh. Ada. Misalkan sekarang saya membuat patungnya Kiai Jimaduddin Utsman, ya kan. Sekarang belum disembah. Nanti kalau sudah meninggal 1 generasi, 2 generasi akan disembah. Ini leluhur hebat ini. Al-Mujaddid Kiai Jimaduddin Utsman akhirnya akan dimintai wasilah, kan gitu. Oleh sebab itu kalau saya dikultuskan itu nggak mau saya. Karena apa? Ya ini saya kan belajar, namanya belajar. Ketika saya ceramah sampai di salam tempeli amplop itu pernah juga ya berkah. Ya bismillah sudah dengan berdoa, masih ada orang tua sudah, ayo minta doa orang tua. Ya gitu. Ya karena apa? Nanti dikultuskan.
Padahal Rasulullah sudah diperintah oleh Allah, kul innama ana basyarum mithlukum, itu Rasulullah apalagi kita. Kan gitu. Nggih. Jadi Al-Faqih Muqaddam ini bermasalah, nggih. Nggih, Bu Arfi Fadilah. Ini nggih, diagung-agungkan ya, sama seperti nanti Sayyidina Ali itu. Sebenarnya malaikat Jibril itu salah memberi wahyu. Harusnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai segitunya. Syiah gulat namanya itu. Ya Baiyah gulat ya. Syiah yang hulu ya, sama dengan judul thumbnail video ini. Pak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangerang, Banten menyimak. Sehat selalu Kiai Nur Ihya. Terus tebarkan pencerahan dan doktrin yang dari doktrin yang menyatakan. Siap Pak Lukmanul Hakim atas doa dan pangestu panjenengan. Wonderland Indonesia. Assalamualaikum Kiai Nur Ihya. Waalaikumsalam. Saya kok yakin Mbah Akhyar sebagai Rois Am PBNU belum pernah baca kitab-kitab Halu Ba'alawi yang Kiai Nur baca dalam live semalam. Jangankan baca, sekedar tahu saja belum pernah. Makanya masih taklid buta ke Ba'alawi. Nggih leres Pak atau Bu Wonderland Indonesia. Husnudzon, nomor 1 husnudzon. Jadi misalkan begini nih, Ibu Wonderland Indonesia kan Wonderland Indonesia. Ini jenengan ya, punya anak ya, ada tamu mau membunuh anak jenengan ya husnudzon, gak apa-apa, silahkan bunuh anak saya, sama seperti itu. Karena senjata benteng pertama itu husnudzon itu. Terus nggak mau membaca lagi, males belajar lagi. Ini penyakit ulama kita. Di era milenial, zilenial ini tidak ada orang yang alim, paling profesor, paling mengerti, tidak. Semua sama-sama. Tidak mengikuti perkembangan zaman, akan ketinggalan zaman. Tidak mengikuti perkembangan informasi, akan ketinggalan informasi. Semua orang sudah memakai yang namanya kartu debit, kartu ATM berhubungan dengan transaksi perbankan. Terus ini ada kiai ulama nggak mau buka rekening perbankan, ya ketinggalan zaman. Nggak bisa hidup bertahan. Yes, hiduplah pada zaman Mataram, Majapahit, Singosari, Kediri, ya, Mediun, Jayakatuang, ya, Ngurawan, itu saja, nggak perlu hidup sekarang. Lu namanya hidup sekarang menyesuaikan. Kita di mana-mana ya itu tadi, orang Arab dulu itu tidak berkembang gara-gara dulu ya jahiliyah ya, karena tidak berhubungan dengan dunia internasional. Majapahit sebelum kedatangan tentara China, Mongol itu ya nggak memiliki senjata jarak jauh, Cetbang. Cetbang itu hasil dari kerjasama teknologi persenjataan mutaakhir pada waktu itu dengan mantan pengikut Kubilai, Mongol, tentara Mongol Tartar yang datang ke Jawa. Yang akhirnya Majapahit mampu menguasai wilayahnya di Nusantara sampai Filipina, sampai Thailand, Patani sana. Loh, itu karena berhubungan, kita ini perdagangan internasional. Nggih. Dulu kalau kita nggak berhubungan dengan industri pembuatan pesawat terbang Boeing ya, milik Perancis Amerika, ya kita nggak punya armada itu. Bandara ya sia-sia. Pesawat terbang ditemukan itu sebenarnya abad 19 akhir, tapi diuji coba abad 20 awal, 1904 Masehi, oleh dua bersaudara dari Amerika itu. Lalu dikembangkan oleh Inggris, Rusia, Perancis, Italia, Jepang, China. Indonesia masih belakangan. Itu pesawat loh. Terus kita nggak mau mengikuti perkembangan, ya bagaimana? HP kita ini RAM 1 giga, 2 kali kan? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. 2 giga saja lelet, nggak bisa ngaji kayak gini. Nggih. Jadi begitu nggih. Bu Wonderland Indonesia. Rais Am PBNU kita, tidak hanya beliaunya, semua. 90%. 90% males belajar lagi. Zona aman, nyaman, wis dihormati wong, aku lapok ngaji maneh. Lapok ngaji mengikuti Kiai Nur Ihya ora ana gunane. Ya, wah aku dihormati wong, wis terhormat, untuk apa ngaji lagi? Ini penyakit kita. Ibarat dagang ilmu itu ora kulaan mek ngedol barang tok, ya bangkrut sesuwe.
bangkrut. Mas Anom, Yai, saya masih bingung kok Nabi Adam dilahirkan itu dasarnya dari mana? Mohon dijelaskan sekali lagi. Masih ngambang dan kabur pemahaman saya. Berarti selama ini pemahaman umat Islam bagaimana? Kemarin kan saya bacakan ayat 59 surat Ali Imran. Ini hanya untuk mukadimahnya saja. Kita mulai lagi dari pengantar mukadimah, yakni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad khalaqnal insana min sholsolim min hama'im masnun. Manusia itu diciptakan dari turab, ya, dari tanah, ya, dari tanah yang kering lalu diproses menjadi ada biomolekuler di dalam kandungannya, lalu memecah, ya, menjadi tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh hewan-hewan, oleh manusia yang ada pada waktu itu, lalu berproses, kun proses, fayakun, lalu terwujud. Nanti akan kami bahas khusus, Mas Anom, tentang bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Versi kitab Samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran memang min nafsi wahidah. Nabi Adam itu manusia pertama, tapi manusia, nabi dan rasul pertama yang memiliki kriteria sebagai makhluk yang modern, berperadaban tinggi dengan asmaul musammayat yang dikasih oleh Allah kepadanya. Nabi Adam itu memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Sama dengan Nabi Isa memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu anak kembar dari ibu yang sama. Genetika anak kembar itu terus turun-temurun sampai anaknya Nabi Adam, kecuali satu Nabi Sits alaihi salam. Sepeninggal Habil dibunuh oleh Qabil, maka digantikanlah anak laki-laki yang wajahnya mirip seperti Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Sis. Orang Jawa mengatakan Sang Hyang Ismoyo. Nabi Sits. Yang lainnya itu kembar-kembar. Pertama kan Qabil Iklima, Habil Labuda, dan terus sampai 40 laki dan perempuan dari 20 kelahiran. Kecuali Nabi Sits ini cuma satu. Oleh sebab itu ketika ada cerita tentang Nabi Adam ketika tidur, sebelumnya kesepian, tidur, diambillah tulang rusuk sebelah kirinya, lalu diciptakanlah Siti Hawa sebagai pendampingnya. Itu kan kiasan, tidak kata sebenarnya, karena dulu belum bisa mentelaah lebih lanjut tentang anak kembar, genetika anak kembar itu seperti apa. Jadi buktinya anaknya Nabi Adam itu kembar lagi, perempuan. Ya, karena memang Nabi Adam sama Siti Hawa itu anak kembar dari rahim satu ibu yang sama. Ummu Abil Bashar, yakni ibunya Nabi Adam. Hampir sama seperti Inna mathala Isa. Nabi Isa itu juga begitu. Memiliki ibu tapi tidak memiliki bapak. Apakah bisa seorang anak manusia wanita membuai dirinya? Ya bisa. Ada hewan juga, wedhus itu nek ngeset iso hamil kok. Cacing itu tanpa menikah, kawin itu bisa memiliki keturunan, bisa juga. Ya, bahkan cerita kemarin-kemarin itu kan ya ada sih. Orang nggak pernah hamil tiba-tiba melahirkan, ya ada. Ada mindah janin itu ya, di Blitar, di Kediri ya. Banyak itu kasus-kasus seperti itu. Kadang-kadang itu hamil itu cuma 1 malam ya. Tiba-tiba ya lahir itu. Kok bisa gitu ceritanya. Nah, itu saja menjadi bukti bahwa manusia itu
bisa juga wanita tanpa suami memiliki anak itu bisa. Lah, kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Karena Nabi Adam sampai sekarang itu belum ada 10.000 tahun. Baru sekitar antara 7.000 tahun. Nabi Adam yang versi kitab suci samawi lah ya. Lah, manusia ini sudah ada sejak lama. 50.000 tahun yang lalu peradaban yang ada di Nusantara ini sudah maju. Di dunia mana sudah banyak manusia. 200.000 tahun yang lalu sudah ada manusia. Kalau memang untuk memberi pemahaman kepada orang awam yang tidak percaya sebelum Nabi Adam ada manusia purba itu saja. Itu saja enak, manusia purba itu saja. Nabi Adam itu sudah peradaban besi. Manusia pertama kali itu batu, perunggu, lalu besi. Nabi Adam sudah mengenal besi, sudah mengenal peternakan dan pertanian. Qabil itu beternak, Habil itu bertani, ya kan? Berarti sudah berkomunikasi dengan manusia lainnya di muka bumi ini. Istrinya Qabil itu justru berasal dari manusia ras lain. Nah, itu. Jadi menikah dengan selain dari Bani Adam. Lawang kita hidup pada masa 1950-an saja, antara jin dengan manusia kita ini bisa berinteraksi kok. Jin itu bisa dilihat dan dipegang. Fisiknya bisa. Apalagi dulu belum ada listrik, belum ada HP. Nggih. Jadi Mas Anom begitu sementara nggih. Jadi ngambang kabur pemahaman saya, berarti selama ini pemahaman masalah bagaimana? Tidak salah. Saya tidak menyalahkan pemahaman umat Islam, cuma harus diupdate pemahamannya. Sama seperti dulu ketika seluruh umat manusia sedunia memahami bahwa pusat tata surya itu bumi, bukan matahari. Dan bumi ini tidak bulat, tapi datar. Galileo Galilei kan dikecam oleh gereja, semua mazhabnya disalahkan. Tapi setelah itu kan mayoritas mengikuti mazhab Galileo Galilei. Ya, sama seperti ini. Dulu nuklir belum ditemukan. Uji coba pertama kali Hiroshima Nagasaki. Mau nggak percaya nuklir? Ya gimana wong sudah ditemukan? Kalau dipikir-pikir ya, pesawat yang berapa ton bisa naik ke atas mambang, kapal mabur loh. Kok bisa? Ya, karena sudah ditemukan. Sudah nggak goib lagi. Kalau dulu goib, sekarang nggak goib. Sama dengan ini. Nabi Adam itu memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Sama seperti Nabi Isa memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Lah pemahaman dulu bagaimana? Ya harus diupdate ke pemahaman terkini. Sama dengan ketika kita memahami Nabi Isa nyabrang Laut Merah. Salah. Enggak. Nabi Musa membawa kaum Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu bukan nyebrang Laut Merah, tapi nyebrangi terusan Suez. Terusan Suez itu ada yang lebar, ada yang cuma 150 meter. Pada waktu kondisi Laut Mediterania, Laut Merah dalam kondisi surut. Karena Nabi Musa itu pernah belajar, pernah lari kok. Pernah membunuh orang Mesir, lalu lari ke Madian kan. Akhirnya angon sapi itu ya, menggembala itu. Beliau mempelajari waktu. Oh, pas purnama ini wayai pasang ini. Nah, akhirnya nyabrangnya pas waktu surut. Pas nyabrang selesai di samping timur ya, terusan Suez yang panjangnya itu 193 km panjangnya. Tapi lebarnya bermacam-macam. Ada yang 500 meter lebarnya, ada yang 100 sampai 200 meter gitu. Nah, pas itu Fir'aun mengejar pas waktu pasang gitu loh. Jadi Nabi Musa itu pinter. Nah, ini namanya ya tetap ada proses idrib bi asokal bahr, ada prosesnya, tetapi dengan petunjuk-petunjuk. Tongkat ini perintah Gusti Allah, pukulkan. Lalu ada angin dari arah utara, laut tengah Mediterania, angin akhirnya mengirimkan air itu. Akhirnya air bah itu di terusan Suez. Ya, di bumi ini ada dua terusan, Panama dan Suez. Di Turki juga ada. Tapi yang terkenal Panama sama Suez itu. Jadi sama seperti ini, ilmiah yang berbicara. Sama dengan ketika HP kita ngaji seperti ini kan goib. Tapi sudah nyata sekarang, ya berarti nggak goib lagi. Nggak goib lagi. Saya juga manusia, ini ada fisiknya. Ya, dilihat dari Jakarta, dari Amerika bisa. Nggih, begitu nggih.
Mas Hanom. Kapal siar. Assalamualaikum Kiai Nur, waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Nggih. Nembang Jawa seperti dulu, suaranya merdu Kiai, sedikit saja dong. Ini namanya permintaan ini nggih. Ya. Nembang apa, Sinom? Pepujanku Nuswantara, bumi kalahiran mami, sun sesuwun mring pangeran, ing siang pantara ratri, dan seterusnya. Ciptaannya Mbah Sunan Muria. Nggih, begitu di kapal siar sementara nggih. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka juga ada di dunia. Buktinya kalau kita susah udah kayak di neraka. Sebaliknya kalau kita senang kayak berada di surga. Terima kasih, semoga jenengan dan kawan-kawan sehat dan banyak rezekinya. Nggih, matur suwun Pak channel Ngaji Vision. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Setiap kita ini pasti akan pernah masuk neraka. Memasukinya berarti setiap umat manusia itu akan pernah mengalami kesusahan walaupun tidak lama. Persentasenya itu tadi didengar hitung sendiri. Kalau sehari semalam 24 jam, kita bahagia 20 jam, itu berarti sudah masuk surga. Ashabul maimanah. Tapi kalau sebaliknya, ya ashabul masy'amah. Ashabul yamin dan ashabul shimal. Ya enak. Jadi di dalam surat Al-Waqiah itu ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan ashabigun berikut fasilitas yang ada di dalamnya diceritakan semua. Oleh sebab itu ayo baca surat Al-Waqiah. Daripada rotib Al-Haddad, Wirdul Latib, baca surat Al-Waqiah, mengkaji isinya, tafsirnya, tafsir terkono dan tafsir terkininya. Loh enak nanti. Oke. Surat Tabarok, kenapa barang siapa membaca dan hafal surat Tabarok nanti di alam kubur tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Alasannya apa? Isinya dipelajari dulu. Kenapa membaca, menghafalkan man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjali. Isinya wacan dhisik gitu loh. Jangan sampai umur didelok wis diwaca ngono tok ora ngerti artine ya cuma-cuma. Begitu nggih channel Ngaji Vision. Jadi surga dan neraka sudah ada penghuninya. Nggih, sudah ada penghuninya. Susah duka itu untuk melebur dosa. Sama seperti ketika kita dibakar di neraka jahanam, ya melebur dosa kita. Karat yang menempel pada besi tubuh kita. Nah, itu nggih channel Ngaji Vision. Terus berikutnya yang mana ini? Wonderland Indonesia yang bawah nggih. Pak Revangga, assalamualaikum. Dek ngosai nggih, monggo Pak Revangga. Ben bejane. Assalamualaikum ya Nur. Mugi bin Kabaib tinggal pengasuh pondok yang terikat pernikahan dengan Kabaib dan alumni yang masih punya ikatan kekerabatan. Tolong sadarkan Yai biar tidak menyesatkan umat lagi. Nggih, siap ben bejane. Kami masih merancang strategi ya. Jadi ini nggak boleh ngawur. Kalau ngawur ini bahaya. Karena apa? Beliau-beliaunya itu banyak pengikutnya. Saya sudah mengingatkan, ada masih pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri itu yang masih, wah kalau meninggalkan Habib Lutfi bin Yahya akan berbahaya terhadap perkembangan agama di Indonesia ini. Masih begitu. Ini karena kecanduan Rotib Al-Haddad, kecanduan ijazah ini Dalailul Khairat versinya. Akhirnya sulit meninggalkan kecanduan-kecanduan. Ada kena sihir lah. Ini seperti itu bahasa kasarannya ben bejane nggih. Siap insyaallah, siap nggih. Amirul Ngawi. Punten Kiai Nur ya. Ya'juj Ma'juj dan Dajjal bahasa kias. Pak Kiai. Lalu apakah maksud dari hadis Nabi bahwa akhir zaman nanti Yahudi akan bersembunyi di balik pohon gorkot atau di balik batu? Nih. Pernah kami bahas dalam materi khusus, tapi diblokir sama Israel gara-gara saya membongkar rahasia pertahanan Israel. Karena hanya saya di dunia yang mengatakan bahwa pohon gorkot itu kembalikan ke fungsinya. Fungsi pohon gorkot itu apa? Untuk perlindungan kaum Yahudi Israel, kan begitu. Lah, sekarang di zaman modern ini perlindungannya itu adalah Iron Dome. Kubah besi. Gambarannya ya seperti ini, kubah besi. Jika ada
roket yang masuk ke wilayah Israel langsung otomatis diterima oleh radar dan langsung radar akan memerintahkan untuk menangkalnya sebelum jatuh ke tanah yang ada di daerah kekuasaan Israel sana. Jadi pohon gorkot itu sebenarnya sekarang ini adalah Iron Dome, pertahanan tak terlihat mata milik Israel sana, IDF, Israel Defense, jadi pertahanan Israel. Itu Iron Dome sama dengan pohon gorkot. Ketika kita umat Islam masih memahami pohon gorkot itu ya pohon gorkot asli ngono, diguyu pitik, diguyu jangkrik, malah diguyu karo wong Israel sana. Pemahaman wong Islam masih klenik, klasik, mistik. Yang ini akhirnya kalah gitu. Sama dengan ketika kita musuh negara maju yang bersenjata lengkap ya, jarak jauh ya. Kita musuh Rusia ya. Rudal antar benua. Ya kita bawa keris. Keris, tolak rudal. Oh nggak iso. Percayalah nggak iso. Melawan ilmiah ya dengan ilmiah. Kenapa Indonesia bisa dijajah lama sampai sekarang diadu domba ya antara Muhyiddin dengan kita, antara Habib dengan itu gara-gara apa? Pemahaman kita yang masih klenik, klasik, mistik. Ya seperti itu. Jadi pohon gorkot itu samakan dengan fungsinya, yakni Iron Dome. Bahkan sampai tentang mahsyar. Oro-oro mahsyar itu apa kan sudah saya terangkan. Mahsyar itu bukan oro-oro mahsyar yang kita bayangkan selama ini. Tempat pengungsian akibat bencana alam dan bencana kemanusiaan perang. Itu namanya mahsyar, yuhsyarul mar'u. Yakni tempat orang-orang berkumpul ya di tenda-tenda di tempat terbuka untuk menghindari konflik bersenjata. Nah, ini kan ada longsor yang bertambah lagi korbannya 25 di Pekalongan bagian selatan ya kan. Ini ya akhirnya ngungsi. Korban kebakaran Florida, California yang ngungsi. Ini mahsyar-mahsyar itu. Oleh sebab itu api yang keluar dari sebuah jurang dari di Hadramaut sana mengumpulkan orang fi mahsyarihim ya apa hubungannya dengan Indonesia? Jauh letaknya, beda lokasinya. Demikian pertemuan kita malam hari ini, akan kita teruskan kajiannya pada beberapa hari yang akan datang. Bedah buku dan mengenal tarekat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah kami sampaikan di haizin.com yang bisa panjenengan akses bersama, bahwa sebenarnya kesombongan ya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini tidak layak menjadi mursyid Thariqah Haddadiyah, tidak termasuk kategori Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kalau thariqahnya kita bukan thariqah Ba'alawi, tapi thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sanusiyah, Saltoriyah, dan seterusnya. Demikian apa yang kami sampaikan ini, semoga sedikit tapi banyak manfaatnya, sebentar lama masalahnya. Bila ada yang kurang berkenan, keterangan saya dikembangkan sendiri. Kita tetap teruskan kembali ngaji versi terupdate terkini. Karena keterangan-keterangan yang kami sampaikan ini tidak sama seperti keterangan yang selama ini disampaikan oleh para kiai. Ya, jadi saya mengakui itu. Toh kalau ada yang menutup diri, menolaknya, apa itu? Berarti bukan ulul albab panjenengan. Karena kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, sering saya sampaikan dalam mukadimah nggih. Katakan wahai Muhammad, tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya yang bisa menerima peringatan itu hanya orang-orang yang mau berpikir, yang akalnya sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab,
Sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.